Definisi sistem operasi. Operating system atau sistem operasi adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin. Pada dasarnya, setiap mesin pasti memiliki sistem untuk mengoperasikannya. Dalam melakukan tugasnya, setiap mesin harus memerlukan sistem operasi yang telah diatur sesuai dengan bahasa mesin itu sendiri. Sistem operasi berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sumber daya sistem tersebut. Sistem operasi terdapat di dalam sistem komputer, permesinan, bahkan dunia militer. Contoh sistem operasi yang umum digunakan yaitu iOS, Microsoft Windows, Google, Android, macOS, hingga Linux. Fungsi operating system. Fungsi utama operating system adalah mengelola seluruh program dan aplikasi yang dapat dijalankan oleh komputer atau smartphone. Sistem operasi memiliki fungsi yang detail yaitu sebagai berikut. Booting. Booting merupakan sistem operasi yang berfungsi sebagai menyalakan sistem pada komputer. Booting biasanya terjadi saat proses awal menyalakan komputer. Manajemen memori, yaitu berfungsi untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aplikasi komputer dan mengalokasikan ruang penyimpanan untuk program loading dan eksekusi. Sistem operasi akan memuat dan memulai program, kemudian menjalankan program tersebut hingga terbuka dan berjalan dengan normal. Keamanan data. Sistem operasi juga memiliki fitur-fitur menjaga keamanan data dan program komputer untuk penggunanya. Manajemen disk, yaitu mengelola semua driver yang terpasang di komputer termasuk pada hard drive, drive disk optik, dan lainnya. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk membagi disk, memformat driver, dan lainnya. Manajemen proses. Sistem operasi dirancang untuk melokasikan sumber daya ke berbagai proses komputer, memungkinkan untuk berbagi informasi, mensinkronkan, dan melindungi perangkat. Mengontrol perangkat. Sistem operasi kemungkinan pengguna untuk membuat atau memblokir akses perangkat. Contoh seperti melepas CD, DVD, USB, dan perangkat lainnya, transfer data lainnya. Mengontrol pencetakan dokumen. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengontrol printer yang terhubung ke komputer, menampilkan user interface UI antarmuka pengguna. Ini berfungsi memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi pada komputer seperti perintikan diketik, kode, atau format lainnya. Tujuan sistem operasi. Hardware dapat digunakan seefisien mungkin. Kenapa begitu ya? Karena komputer nggak ngerti bahasa yang kita gunakan, yaitu bahasa manusia. Karena komputer menggunakan bahasa mesin, yaitu angka biner atau kode biner. Jadi karena itu dibuatnya OS agar bisa menjadi penerjemah dari keduanya. Tugas utama operating system. Operating system berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, operating system komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berada fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Perangkat masuk dan keluarnya. Perangkat masuk dan keluarnya adalah masa aktif perangkat. Perangkat ini kalau tidak ada sistem operasi sama dengan barang mati, tidak bisa digunakan. Konsep utama sistem operasi. Ada 4 komponen utama sistem komputer, yaitu hardware, program aplikasi, sistem operasi, dan user. Di mana sistem operasi berguna untuk mengatur dan mengawasi penggunaan hardware oleh berbagai program aplikasi serta para user. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi. Ada beberapa elemen yang mendukung agar tujuan pokok dari sistem komputer bisa tercapai, yaitu software. Istilah lainnya yaitu perangkat lunak. Software berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Software bisa saja seperti sistem operasi DOS, Linux, Windows, Mac.
Bahasa pemrograman Visual Basic, C++, Java. Aplikasi MS Office, Windows, Mozilla. Hardware bisa dikatakan peralatan pada sistem komputer di mana hardware yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah seperti monitor, keyboard, mouse, dan lainnya. Brainware. Tujuan dari mempelajari sistem operasi adalah agar manusia dapat merancang sendiri serta memodifikasi sistem yang sudah ada sesuai kebutuhan. Selain itu, untuk menentukan pilihan alternatif lain sistem operasi serta memaksimalkan penggunaan sistem operasi tersebut. Sejarah sistem operasi. Generasi pertama, awal generasi sistem operasi adalah pada tahun 1945 dan 1955. Merupakan awal komputasi mekanik dikarenakan oleh kecepatan manusia untuk menghitung yang terbatas serta manusia masih sering ceroboh atau keliru. Pada generasi awal, ini belum ada sistem operasi dan sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan oleh pengguna. Generasi kedua. Sistem operasi generasi kedua terdapat pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi ini dikenalkan batch processing system, yaitu sebuah pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian dan dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer masih belum dilengkapi sistem operasi seperti FMS dan IBSAS. Generasi ketiga. Sistem operasi generasi ketiga terdapat pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak user, di mana para user berkomunikasi untuk terminal secara online ke komputer. Sistem operasi menjadi multi-user, multi-programming, dan multitasking. Generasi keempat. Sistem operasi generasi keempat terdapat pada tahun 1980 sampai 2000-an. Pada generasi ini, sistem operasi sudah menggunakan Graphic User Interface (GUI). Juga era komputasi mulai tersebar. Generasi kelima. Generasi selanjutnya diperkenalkan sistem operasi yang terdapat dalam sebuah sistem operasi dan sistem operasi mobile pada perangkat mobile seperti laptop, pocket PC, PDA, notebook, dan netbook. Sistem operasi jaringan virtual juga mulai berkembang sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu perangkat operasi di perangkat server. Pada generasi ini juga diperkenalkan virtualization system, yaitu satu komputer terdapat di-cloning secara virtual agar menjadi lebih dari satu komputer yang dapat bekerja sama. Cross-platform operating system dapat menggabungkan dua atau lebih sistem operasi. Contohnya adalah Linux dan Windows. Terdapat juga iCloud yang diperkenalkan pada generasi ini. iCloud dapat memungkinkan para user untuk mensinkronkan data seperti foto, musik, serta dokumen dari satu perangkat ke perangkat lainnya dalam waktu yang bersamaan.